warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Pranata, NIM C1M022036, Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi, Universitas Mataram. Dengan membuat video ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan yang pertama, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Apakah Anda pernah mendengar istilah Homo faber atau makhluk yang menggunakan teknologi, Homo socius atau makhluk bermasyarakat, Homo economicus, makhluk ekonomi, dan istilah zoon politikon atau makhluk politik. Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan, berbeda, atau bertentangan satu sama lain. Bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain, atau Homo homini lupus. Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara. Selanjutnya, yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, di antaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. 1. Kemerdekaan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang ketiga, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Keempat, keadilan sebagai tujuan negara. Yang kelima, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Selanjutnya, yang ketiga, menelusuri urgensi dan konsep negara. Banyaknya istilah negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal dan arti setiap negara memiliki dasar negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hakikat peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintahan. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Poin selanjutnya, poin B, menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setiap orang pasti bertanya-tanya, termasuk Anda, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Selanjutnya, poin C, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis,
Ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Regimen meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelum Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, nilai-nilai ketuhanan, religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transcendental. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dan pergaulan dunia. Selanjutnya, yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A JO pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam setiap sistem demokrasi konstitusional. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Selanjutnya poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. B. Urgensi Pancasila sebagai negara. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan undang-undang. Yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NKRI 1945. Sekian dari presentasi makalah saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.